Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Minardi, Koordinator Poros Buruh di Media Center Poros Buruh Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan lagi kepada kawan-kawan seluruh buruh di Indonesia bagaimana nasib kita ke depan setelah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini disahkan. Ya, dahulu pada tahun 2019 kita sudah membuat surat kepada Presiden, ya, surat terbuka maupun aspirasi langsung diberikan dengan analisanya. Waktu ini saya mengingatkan kembali bahwa bagaimana buruh ini tidak pernah dihargai oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Begini suratnya, ya, kepada Yang Hormat Presiden Republik Indonesia. Surat terbuka. Ini surat terbuka 2 waktu itu. Begini nasib pekerja atau buruh jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan. Waktu masih RUU. Dengan hormat, kami sampaikan ulasan singkat mengapa kaum buruh menolak keras RUU Cipta Kerja. Ya. Nih. 1. Hubungan kerja atau PKWT bebas. Ya, jadi hubungan kerja hanya PKWT itu kontrak. Kontrak bebas, outsourcing bebas. Jadi hubungan kerja seluruh karyawan atau pekerja dari seluruh level pendidikan, termasuk sarjana bahkan S3 sekalipun, sebagian besar 90% akan berstatus PKWT, kontrak. Ya, bukan karyawan tetap. Kecuali yang mempunyai skill khusus. Yang mempunyai skill khusus sangat jarang. Jadi saya akan kembali lagi. Kemudian dengan angkatan kerja yang melimpah, maka dampak dari kontrak tersebut adalah seluruh perusahaan baik besar maupun kecil akan mengganti pekerjanya, buruhnya, jadi akan mengganti karyawan tetapnya dengan karyawan kontrak. Ya, sekarang pun sudah terjadi. Padahal itu dilarang sebetulnya, tapi terjadi itu pelanggaran itu. Ya. Keempat, status karyawan kontrak tidak ada kepastian upah, karir, ya kan, PHK bisa sewaktu-waktu tanpa pesangon kecil, tidak ada kenaikan gaji berkala, upah minimum terus-menerus, ya. Kemudian tidak mempunyai daya tawar, ya. Kemudian disinilah berlaku supply and demand. Karena kita ada bonus demografi, maka saya pikir di Indonesia akan terjadi pekerja dengan upah murah, ya, itu. Apalagi sekarang sudah mulai dengan upah magang, karyawan magang, ya, dan itu menurut itu kan sebenarnya hanya yang sekolah, tapi sekarang jadi pegawai juga itu. Ya, itu hubungan kerja. Jadi yang dulunya karyawan tetap, ya, di Indonesia ini sebetulnya kebiasaannya karyawan tetap itu bagian dari kebanggaan, jadi sudah budaya. Kalau di luar negeri karyawan tetap banyak, ya, karyawan kontrak banyak, tetapi mereka itu gajinya lebih tinggi dari karyawan tetap. Karena itu kawan-kawan, jadi karyawan tetap sudah tidak ada lagi. Kontrak pun, kontrak yang seperti sekarang ini lebih kecil gajinya daripada karyawan tetap. Ya, seperti saya sebutkan tadi, tidak ada kenaikan gaji berkala. Oleh karena itu kami dari Poros Buruh, saya sebagai koordinator Poros Buruh, ingin mengingatkan kita harus merubah lagi undang-undang tersebut, merevisi atau mengganti lagi atau mencabut Omnibus Law. Itu hanya ada kalau kita memilih Anies Baswedan sebagai presiden, Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden. Saya ingatkan tanggal 14 kepada seluruh buruh, apabila ingin kembali marwahnya kembali,
apa namanya kehormatannya kembali, ada masa depan yang jelas, ya. Ingin karyawan tetap, budaya kita, ya. Kalau bahasanya kalau mertua nanya itu sudah tetap atau belum, Dek? Begitu kan ketika kita pacaran dulu, ya, begitu. Itu sudah budaya. Dirubah dengan semena-mena, kemudian kita tahu semua prosesnya. Ya, sudah inkonstitusionalkan. Tapi semua direkayasa dengan perpu dan lain-lain. Jadi sudah tidak ada harapan lagi di pemerintahan ini. Dan kita sudah analisa, Pak Anies akan membicarakan ini dengan kita dan prinsipnya ada keadilan antara buruh dan pengusaha. Jadi sekali lagi kepada seluruh buruh, pilih Anies satu putaran. Kalau buruh seluruhnya mencoblos Anies satu putaran, insya Allah buruh akan sejahtera kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.